Oke cuy, selamat datang kembali di channel dan eksperimen. Oke, sebenarnya pada hari ini gue pengen gimana ya, klarifikasi mungkin. Ya sebenarnya gue belum bisa buat video tutorial karena lumayan banyak kegiatan yang gue lakukan hari ini. Dari awalnya gue bimbingan untuk TA atau tugas akhir, kemudian gue ada desain untuk printer 3D di bengkel kampus, yang kemudian gue nyetak desainnya juga untuk percobaan pertama kali kayak gini. Dan ya kan, karena memang di kampus kami ini baru merintis hal-hal semacam ini, jadi belum banyak yang bisa melakukan. Nah, berhubung gua sebelumnya adalah ketua Prokom atau Politap Robotic Community, komunitas robotika yang ada di kampus gua, ya jadi gua dimintai tolong untuk mengerjakan hal-hal ini. Nah, karena hari ini gua belum bisa ngedit video untuk tutorial, jadi gue cuma bikin video simple aja yang nggak perlu diedit, nggak perlu di-cut. Ya mungkin ada di-cut sedikit-sedikit lah, tapi nggak perlu diedit banyak-banyak. Nah, yaitu video tentang Roblox. Nah, di sini gue udah upgrade Roblox. Jadi di mana gue udah nambahin satu gear di bagian lehernya. Jadi yang Roblox dulu itu kan nggak bisa hadap atas bawah, bro. Kayak babi gitu. Ya berdasarkan fakta itu, coba lu cari bro, babi itu nggak bisa hadap atas bawah loh bro. Dia cuma bisa putar-putar doang karena struktur tulang lehernya itu nggak bisa, yang membuat dia nggak bisa hadap atas atau hadap bawah. Babi itu ya gitu, cuma nggak bisa hadap atas atau hadap bawah. Nah, jadi Roblox ini gue modifikasi dan gue tambahkan gear agar bisa ngadap atas dan bawah. Nah, kenapa gue nambahin fitur ini, atau ngapa gue nambahin fungsi biar dia bisa ngadap atas bawah, yaitu biar menambah kesan ekspresi. Nah, misalnya kayak ekspresi sedih, dia sedih bro, alisnya turun, tapi karena dia nggak bisa nunduk, jadi kayak datar asli. Udahlah matanya nggak bisa gerak. Tiba-tiba dia sedih, cuma nurunin alis bro, nurunin alis doang, itu kayak nggak sedih coy. Nah ya, jadi gue nambahin fungsi, salah satu fungsinya itu yaitu lehernya itu bisa hadap atas dan hadap bawah. Jadi kurang lebih gitulah bro. Nah, gue bakal nunjukin sedikit bagaimana demonya, bagaimana dia ngadap atas atau ngadap bawah, dan bakal gue compare dengan ekspresi sedihnya. Nih, lihat nih bro. Waduh, terlalu bersemangat, oke. Nah, akhirnya bro, setelah sekian lama dia bisa nonggak ke atas bro. Ya itulah bro, kalau lo memang subscriber lama gue, lo pasti tau lah, ini robot. Waduh, banyak gue pakai buat maskot dari channel gue dan eksperimen. Nah, jadi karena kedepannya gue bakal banyak tampilin dia di video-video gue, makanya gue upgrade sedikit lah. Dan juga memang Arduino-nya udah gue ganti juga dengan Arduino Mega Mini, dengan Mega 2560. Jadi gue nggak pakai Arduino Uno kayak biasa lagi bro, yang kayak gini. Itu udah nggak gue pakai, udah gue ganti dengan Arduino Mega Mini 2560. Nah, kenapa gue ganti? Ya jelas, pinnya lebih banyak, kemudian kapasitas untuk programnya juga lebih banyak. Yang jelas itu spesifikasinya lebih bagus dibandingkan Arduino Uno. Gue awalnya mau ganti ke ESP32, tapi ESP32 itu untuk pemrograman servo atau ini, pulse width modulation-nya itu kurang bagus bro. Jadi nggak semua pinnya bisa dipakai untuk pulse modulation, sehingga nggak bisa semuanya dipakai buat servo. Sedangkan untuk Roblox ini aja, untuk kepalanya doang nih bro, gua butuh 4 plus lehernya itu 1. Nah, untuk hadap bawah, leher 2, alis 2, dan mulut 1. Itu aja udah berapa cuy? Udah 5. Iya 5 bro. Cuma untuk kepalanya doang plus leher udah 5 servo yang harus menggunakan pulse width modulation. Nah, nanti kalau lo mau tahu apa itu pulse width modulation, lo bisa cari itu, atau gue nanti bakal buatin tutor khusus buat bahas tentang pulse width modulation di bagian aktuator atau servo. Nah, nanti gue bahas lah bro. Nah, yang jelas
di sini gue bakal terus menerus untuk upgrade karena gue juga udah beli banyak hal. Gue mau nambahin fungsi suara nanti bro, pakai ini. Ini namanya modul MP3 TF16P, itu bisa dipakai buat masukin suara. Kalau di video sebelumnya gue pakai buat ya video-video meme. Nah kedepannya gue bakalan buatin untuk Roblox, entah itu dia pakai suara biasa atau maksudnya kayak suara-suara robot gitulah. Nah kurang lebih gitu. Nah ini gue mau coba compare dengan ekspresi sedihnya. Pertama kita masukkan ekspresi sedih di atas. Itu kalau kita mau compare, kita masukkan ekspresi sedih dulu, baru kita masukin oke, selesai sedihnya itu di bagian setelah lehernya naik lagi bro. Nah ini gue program bentar ya bro. Oke, tinggal kita upload. Nah ini bisa kita lihat sebentar lagi. Nah waduh. Oke cuy, terlalu bersemangat ya bro. Oke, sorry. Oke, sip. Nah kurang lebih kayak gitulah ya. Gue bisa menambahkan banyak ekspresi dengan ekspresi yang lebih bagus lah dibandingkan ekspresi-ekspresi yang sebelumnya. Kalau gue pikir-pikir ya begitulah. Makanya gue kedepannya juga bakal nambahin ekspresi-ekspresi lain lah dibandingkan yang sebelumnya. Dan asal lu tahu bro, ini robot dia tuh bisa marah, kemudian bisa sedih, kemudian bisa ekspresi sus kayak The Rock, tapi dia nggak bisa senyum bro, nggak bisa ketawa. Nah itu yang lagi gue pikirin, gimana lah caranya buat nambah ekspresi ketawa itu. Gue lagi mikir sih bro, mikir keras gue bro. Nah jadi ya mungkin sekian aja yang bisa gue sampaikan. Untuk video tutorialnya mungkin bakal gue buat untuk minggu depan ya bro. Ini juga lagi hujan, jadi kalau ada suara hujan gue mohon maaf. Nah jadi itulah bro. Jangan lupa saksikan video gue di minggu depan. Terima kasih telah menonton.